Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia perkontenan gue kali ini. Dan alasan gue agak ngebut konten di Desember akhir ini adalah karena ada target tersendiri dan rasanya kayak lebih satisfied aja kalau kontennya udah selesai sebelum tahun 2022. Nah, di konten kali ini gue akan berbicara dengan bahasa Indonesia tentang gimana sih caranya dapat koneksi luar negeri. Dan tujuan gue sih cuma jadi teman sharing sih, nggak jadi kayak best friend atau jadi kayak a crush atau boyfriend itu enggak. Dan ini lebih ke apa ya, sebagai sarana pembelajaran aja buat gue untuk belajar bahasa Inggris lebih jauh. Nah, ini cukup menantang juga sih karena ini hal yang baru di tahun 2021 bagi gue. Mungkin teman-teman notice di Instagram gue tuh ngadain namanya kayak sharing session content, idea inspiration. Sebenarnya tuh kayak pematerinya pas awal-awal tuh teman-teman dari Indonesia, dari pelajar sampai mahasiswa di dunia prestasi gitu. Nah, prestasinya bisa akademik maupun non akademik. Dan kemarin gue nggak tahu kenapa kayak pengen nge-challenge aja untuk nyari teman dari luar negeri kayak gitu. Nah, gue akan share screen PPT-nya. Aduh, ini udah kayak tugas aja. Oke, jadi di video kali ini gue pengen kasih tahu how to find friends around the world for speaking purposes gitu. Jadi nggak sampai ada motivasi untuk nyari pacar gitu itu belum ada gitu ya. Nah, untuk alasannya nih kenapa gue ngelakuin ini, pertama gue pengen latihan untuk ngomong bahasa Inggris lebih jauh, karena kan bahasa ibu gue itu bahasa Indonesia. Gue juga sedikit paham bahasa Jawa tapi nggak bisa ngebalesnya. Dan kalau untuk bahasa Inggris itu, iya bahasa ibu, jadi kayak jarang banget gue pakai. Nah, selain gue ngonten tuh biasanya gue juga latihan bahasa Inggris dengan cara ngehalu. Jadi kayak di depan Zoom atau di depan kaca tuh ngomong sendiri kayak gini. Atau teman-teman kalau mau tertantang juga bisa ikut lomba pidato bahasa Inggris. Gitu ya contohnya. Terus sebagai muslim juga ini salah satu bentuk syiar dan juga apa ya, sejenis tafakur, karena gue cukup wah gitu ya ngelihat teman-teman dari luar negeri nih, kan mereka berasal dari background yang berbeda-beda kan, kayak ada yang dari Asia, Amerika, Afrika dan lain-lain. Dan menurut gue kayak cukup challenging sih untuk memahami accent mereka. Jadi tempat apa ya, bersyukur, tempat apa ya, ya melabuhkan syukur ke Allah karena ya emang seunik itu gitu loh. Gue juga nggak kebayang ya ada orang yang mungkin hidungnya pesek, ada yang mancung, ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus. Itu kayak I think it's beyond unique dan cuma Tuhan doang yang bisa kayak gitu ya. Jadi kadang untuk bersyukur lah gitu. Terus yang sisanya adalah memotivasi teman-teman untuk pede belajar bahasa Inggris. Nah, gue juga offer beberapa apa ya, kayak peluang karena berhubung gue libur juga, dan insya Allah pasti gue ada sisa waktu gitu ya, ada waktu kosong. Bagi teman-teman yang kayak tertarik untuk latihan speaking sama gue, boleh banget kontak gue kayak gitu. Nanti sistemnya kayak Q&A aja sih, nanti gue kasih pertanyaan terus kalian jawab. Nah, kita akan mulai dari step by step. Yang pertama adalah cari tujuan kalian. Tujuannya boleh apapun, intinya kayak terserah lu mau ambil manfaat apa. Ada kan yang tujuan orang buat networking tuh buat bisnis, buat temen belajar, buat nyari pacar dan lain sebagainya. Kalau gue sendiri karena kemarin gue cukup ingin menantang diri ya, gue pakai aja waktu kosong gue untuk mencari teman dari luar negeri, terus belajar bahasa Inggris tanpa biaya. Kayak gitu. Nah, bagi teman-teman apa nih tujuannya? Karena kalau tujuannya nggak kekeh dari awal, teman-teman juga tengah-tengah bakal apaan sih, ini kayak nggak jelas banget gitu, padahal baru buat proposal. Nah, gitu sih. Terus yang kedua, pilih latar belakang atau topik yang pengen kamu tahu. Lebih detail, lebih baik gitu. Nah, hal-hal itu berasal dari hal-hal yang kamu passionate. Kalau kemarin aku baru pertama kali live itu, aku tertarik sama gimana sih kayak aksi kerelawanan di sosial di luar negeri itu gimana, apakah sama kayak Indonesia gitu-gitu. Sebenarnya mirip-mirip sih, cuman kayak kalau misalnya lu ngalu gitu ya, seakan-akan lu lagi di negara sana, I think itu keren banget gitu ya. Apalagi kalau bisa volunteer offline di luar negeri, itu kayak brand new experience banget sih. Jadi ini banyak kekuatan menghalu ya, supaya kalian kayak termotivasi untuk jalan-jalan eksplorasi dunia ini meskipun lewat cara online. Misalnya nih lu passionate sama sports gitu, lu cari orang yang kayak kira-kira siapa nih orang bule yang kayak passionate di sport, dia pendiri komunitas atau kayak pemilik toko bisnis yang jual alat olahraga dan lain-lain ya. You could do anything. Terus ini juga
tentang organisasi sosial, dan ini tuh tentang leadership kayak gitu. Nah, gue juga kayak out of nowhere, gue gak kenal siapa-siapa gitu ya. Ya nanti ada jalannya lah gitu. Nah, berikutnya, utilize your detective skills to search for their personal contact. Nah ini nih, kalau kalian yang punya hobi stalking ya, biasanya kan kita stalking teman-teman atau doi gitu ya di medsos. Nah, kalian harus memanfaatkannya di sini. Nah, sama kayak gue, jadi gue pengen kasih tips kayak gimana sih cara cari orangnya Zra gitu ya. Tadi gue pakai contoh tema, gue pengen mendalami topik tentang kerawanan sosial oleh pemuda kayak gitu. Nah, gue kan buka Instagram gue dulu. Wait guys, oke, gue akan share screen secara utuh. Sorry ya, gue agak buka personal social media gue. Nah, namanya ini Ashok. Nah, jadi aku juga baru notice ini sih, kalau di uh, Instagram pernah melihat namanya Ashoka Young Changemakers. Jadi secara nggak langsung tuh organisasi ini atau komunitas ini tuh internasional dan udah dibagi secara regional. Ada Ashoka Indonesia, Afrika, dan lain sebagainya. Dan di sini tuh isinya adalah anak-anak yang sama-sama bergerak di bidang masing-masing. Ada yang di bidang perempuan dan anak, ada yang di bidang lingkungan, dan lain-lain. Nah, di sini juga mereka kayak sering ngadain interview gitu loh. Bukan interview, kayak live sharing session buat, apa ya, kayak ya saling berbagi pengalaman aja gitu. Nah, itu keren banget sih, karena ya nggak tahu aku baru notice di mana. Aku pokoknya dari dulu sih udah nemu di Instagram, dan akhirnya aku kepoin siapa nih orang-orang yang sekiranya aku bisa bidik menjadi materiku di Instagram gitu. Nah gitu deh. Nah, tips and trik teman-teman nih bagi yang kayak, Zara gue pengen tahu dong kayak akun Instagramnya yang lain kan. Kita nih misal kalau nge-follow suatu akun kan pasti ada recommendation di bawah ya, biasanya ada nih. Nah, ini nih coba kalian kepo-kepoin. Nah, tapi ini di bidang social volunteer kayak gitu. Gue juga pernah pengen ngundang ini nih orang dari Eropa, mana ya, Teen Exchange. Nah, jadi yang gue pahamin dari akun ini tuh, aduh sorry banget kalau teman-teman notice kalau gue nge-share akunnya gitu ya. Nah, mereka ini tuh kayak kumpulan teman-teman dari orang dari Eropa gitu. Dan di Eropa itu ada event dari parlemennya untuk mempersilahkan nih teman-teman pemuda untuk kayak speak up di parlemen itu tentang topik yang mereka gaungkan. Nah, kayak gitu itu kan seru banget ya. Tapi ketika gue DM mereka, mereka nggak siap karena memang mungkin they're a beginner di event ini, namanya EY nih yang tadi aku bilang, event yang mengunjungi parlementer di Europe. Tapi udah nggak apa-apa, oke. Maksud gue, seenggaknya gue udah PDKT duluan gitu ya. Nah, kayak gitu deh guys. Gue lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, ini sih utilize your detective skills. Kalau kemarin tuh gue dapet pemateri dari ini, Visuals Heart. Nah, jadi kalian bisa cek di sini. Visuals Heart itu udah berdiri cukup lama ya, kayaknya 5 tahun lebih yang lalu. Dan pendirinya tuh sama-sama pemuda kayak kita guys, di benua Amerika gitu. Nah, udah banyak banget nih aktivitas yang mereka lakuin, kayak bagi-bagi makanan, bagi-bagi alat buat anak-anak sekolah, terus bantu orang-orang yang homeless, yang tidur di pinggiran jalan itu loh, dan lain-lain. Pokoknya dia ingin menuntaskan kelaparan. Dan di pandemi juga mereka masih tetap beroperasi kok. Gitu. Nah, yang jadi challenge itu kan setiap akun, ya personal maupun organisasi gitu ya, kan mereka punya keaktifan masing-masing yang berbeda. Ada akun, misalnya akun buat yang isinya volunteer gitu ya. Mereka rutin banget tuh ngadain IG story ataupun IG post. Nah, yang gue notice dari beberapa akun dari luar negeri ini, kadang-kadang tuh last postnya tuh 3 bulan yang lalu gitu loh. Nah, gue kan kiranya kayak kayaknya mereka lagi nggak aktif deh gitu-gitu. Tapi ternyata ketika kamu kayak ngecek kontaknya, terus kamu coba untuk email mereka, ya mereka aktif-aktif aja sih, meskipun responnya cukup lama. Mungkin karena perbedaan benua, ataupun email aku yang mungkin masuk spam, ataupun nggak kena notice aja gitu akun emailku. Kayak gitu, tapi seru sih jujur, karena apa ya, kita kayak gue sebagai anak yang dulu sempet aktif di IO tuh yang undang-undang pemateri terus ya,
ya cukup menarik aja sih, cukup menantang gitu. Nah ini nih emailnya, kalian bisa kontak di sini ya. Kebayangnya kalau misalnya kita ngehalu, kita bakal ketemu mereka di bener-bener di Florida. I think it's a great experience. Tetap menggunakan daya halu kita. Nah, berikutnya, oke. Nah, sekian kalian gunakan skill apa tuh sebutannya, stalking ya. Terus yang berikutnya adalah brave yourself and send proposal. Jadi berikutnya adalah kita harus berani dan kirim proposal gitu ya. Nah di proposal ini juga gue nggak tahu sih ukurannya gimana. Gue juga nggak tahu adab yang semestinya gimana kalau untuk teman-teman luar negeri, karena di Indonesia sendiri kan kita udah ada kayak template-nya ya guys, kayak gitu. Nah jadi gue share email gue ya. Di 8 Oktober nih gue kayak bilang, Dear Joshua's Heart, aku harap pesan ini nyampe ke kamu. Terus aku pengen banget nih mengundang kamu secara terhormat untuk menjadi pemateriku di ID Inspiration kayak gitu, karena aku yakin di foundation ini tuh kayak bakal ngasih insight yang keren banget. Nah aku kenalin diri aku secara singkat. Terus aku dari akuntansi UGM yang suka kayak nanya-nanyain orang, terus suka ya berkomunikasi aja, nyari teman. Terus aku jelasin juga inspiration itu apa. Nanti kalian bisa stop video ini dan kayak ya ketik aja hal yang sama kayak gitu. Dan aku jelasin juga nih kalau ada inspiration tuh sebelum-sebelumnya pakai bahasa Indonesia, dan tahun ini aku pengen pakai bahasa Inggris dengan motivasi-motivasi tertentu kayak gitu. Nah ini aku kirim tanggal 8 Oktober, balasnya 5 hari kemudian. Terus setelah kayak masa cuti, mungkin mereka lagi liburan juga kali ya, aku baru balas 2 hari kemudian karena masih kayak sedikit tuah dan gugup, karena apa ya, kita dibalas sama orang yang ada di luar sana gitu. Maksudnya itu sepenting apa sih bagi mereka. Dan akhirnya dia nggak balas selama 1 bulan. Di ghosting sebulan ya gengs. Aku japri lagi tanggal 7 November, dibalas 2 hari kemudian. Dan ya secara nggak langsung aku langsung ngarahin mereka ke WA, karena kan WA bisa nambahin kontak dari luar negeri kan ya gitu. Ya bilang aja buat komunikasi lebih mudah ke WA aja juga guys gitu. Gitu deh guys. Nah buat flow acaranya nih, pertama kan kita harus tahu nih mereka tuh tinggal di benua lain, dan ternyata aku sama USA itu, Jogja sama USA itu bedanya 12 jam. Jadi kalau di sini jam 9 pagi, di sana jam 9 malam. Ya sih mereka lebih terlambat 12 jam. Kayak aduh seru banget gak sih ngebayanginnya. Terus jadi teknisnya kayak orang live biasa gitu. Nanti gue kirim Tor, terus gue kayak surfing websitenya lagi, kayak biar lebih kenal. Terus nanti di grup WA itu aku juga nyampein topik-topik aja apa aja sih aku pengen tanya supaya mereka lebih familiar kayak gitu. Dan aku bakal buat poster juga. Dan harapannya ya kayak gini sih kurang lebih. Kalau kalian nanti mau minta, kabarin gue aja lewat email atau lewat message gue yang lain. Gue terbuka sih, kalau lu mau ya gas-gas aja gitu. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Berikutnya tahapannya adalah ini sih riset ya, tadi yang gue bilang kayak lu lihat websitenya, terus PDKT-in lewat medsos. As an Indonesian, kalian tahu cara berbahasa basi yang baik dengan cara yang sopan, kayak misalnya kamu kelas berapa, ternyata materi yang gondong kemarin tuh kelas 12 guys, meskipun gue kira mereka university student, ternyata mereka masih SMA gitu. Terus siapin tornya, itu tuh kayak komen pertanyaan, misalnya lu bisa pakai landasan 5W1H dari what, misalnya apa sih yang organisasi kamu bawa, terus who, siapa pendirinya, when, kapan berdirinya organisasi ini, dan lain-lain. Itu contohnya. Terus yang terakhir adalah komunikasi sampai di day of life kayak gitu. Nah gue bakal share grup WA-nya. Nah, oh ya ini posternya guys, aku mau pamer sedikit. Jadi ini hasil karya aku, hasil karya yang sangat mendunia ya. Ya ini sih kurang lebih, insya Allah cukup mudah ya pakai Canva. Terus ukurannya juga pakai IG story gitu. Itu sih. Kayak aku akan share ini.
Jadi aku yang mengundang mereka. Aku tahunya kayak gugup gitu loh ngomong bahasa Inggrisnya, soalnya aku nggak tahu apakah penyampaianku tuh nyambung di mereka atau enggak. Tapi gini guys, buat motivasi kalian belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa asing aja gitu. Ini bakal memudahkan kalian banget. Entah sih kalau gue belum kebayang di dunia kerja kayak gimana, cuman dari sini belajar bahasa tuh wujud kita apa ya? Ya mengagungkan keunikan yang dikasih oleh Tuhan gitu. Gitu sih ya, ini gini dah. Gue cepet aja deh. Iya kenalan-kenalan gitu. Habis itu nah ini nih yang gue bilang Tor tuh ini questions to interview. Nanti kalian kayak kirim ke mereka dulu, terus nanyain konfirmasinya apakah ada yang salah dan harus dibenahi kayak gitu. Udah deh. Terus ternyata setelah gue kayak over poster tuh mereka kan kayak terwah gitu kan. Azra boleh nggak sih gue ngirim satu pemateri lagi sama kamu biar live bareng, dan ternyata mereka kayak tertarik banget gitu. Jadi kalian kuncinya lebih friendly aja sih. Itu deh guys. Oke, nanti buat sebelum hari tuh gue ngadain juga kayak jenis briefing ngakak gitu, kayak harus ngapain-ngapainnya, terus biar gue kayak tahu nih aksen mereka tuh apa dan apakah gue nyambung atau enggak sama telinga gue, kan takutnya mereka udah keren-keren yang dari USA. Nah gue juga kayak udah ngomong dia kok gini ya. Nah karena setahu gue sebagai orang yang mungkin bukan berasal dari sarjana, bukan dari sastra Inggris itu ya, gue kadang-kadang nggak bisa bedain aksen Kanada, UK dan lain-lain. Dan yang susah tuh British, yang kami sering itu loh guys. Nah gitu deh. Terus kalau buat live-nya ada di Instagram gue udah public Instagram gue. Dan kayaknya ada di sini sih. Nah ini dia, aduh malu banget. Ada di sini. Tuh kayak mereka background-nya. Aduh, cringe banget karena jujur pas gue kayak nanyain pertanyaan tuh kan agak berbelit-belit ya. Ya tadi yang gue bilang, ya perbaiki komunikasi aja, terus oh ya gue lupa. Ya setiap kita ingin melakukan atau melihatkan sesuatu baca bismillah aja guys. Gitu. Nah, udah deh selesai presentasinya. Dari sharing-sharing singkat ini gue gas-gas aja sih kalau kalian mau apa kayak minta berkasnya dong Zra, proponya gimana, terus ayo tolong cariin dong kayak speaking partner gitu-gitu ya, sabi-sabi aja sih kalau kalian mau. Nah, udah sekian dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Semoga kalian bisa termotivasi nih untuk belajar apapun, sebenarnya nggak bahasa doang, tapi karena gue juga kayaknya semua orang ada sih ketertarikan untuk keluar negeri ya nggak sih, terus ketemu sama hal-hal yang Allah kasih kayak berupa keragaman budaya, keragaman orang-orang, ya keren aja gitu. Sekian dari gue. Kalau misalnya ada pertanyaan lo bisa ke Instagram gue tadi Azra Firdausya dan juga email azra322. That's all from me. Thank you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.